Halo semuanya, jumpa lagi dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12 yaitu gaya Lorentz. Kita masih melanjutkan materi yang lalu ya. Kalau yang lalu kita sudah mempelajari tentang gaya Lorentz pada pengantar berarus. Setelah itu kita sudah mempelajari gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Dan sekarang kita akan belajar gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak. Jika ada muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet B, maka muatan listrik itu akan mengalami gaya Lorentz sebesar F sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. Dengan F itu gaya Lorentz, satuannya Newton, Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb, V itu kecepatan muatan, satuannya meter per second, B itu medan magnet, satuannya Tesla, dan alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan V. Maksudnya sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan arah gerak muatan. Nah, gaya Lorentz itu adalah besaran vektor ya, jadi punya nilai dan arah. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz kita menggunakan kaidah tangan kanan ya, masih sama dengan gaya Lorentz pada kawat pengantar berarus. Jadi, jari telunjuk itu ada untuk menentukan medan magnet, jari tengah untuk menentukan gaya Lorentz ya, dan aturannya berbeda untuk menentukan untuk ibu jarinya. Coba perhatikan ini. Jadi ini untuk menentukan arah gaya Lorentz ya, F jari tengah, B jari telunjuk. Ini pakai kaidah tangan kanan ya, tetap kaidah tangan kanan. Nah sekarang, jika muatannya positif, sekali lagi jika muatannya positif, maka ibu jari mengikuti arah gerak muatan. Dan jika muatannya negatif, maka ibu jari mengikuti kebalikan dari arah gerak muatan. Maksudnya bagaimana? Jadi kan tadi ibu jari arah medan magnet, jari tengah arah gaya Lorentz. Nah, ibu jari itu kalau muatannya positif, maka ibu jari mengikuti arah gerak muatan. Kalau muatannya negatif, maka ibu jarinya mengikuti kebalikan dari arah gerak muatan. Maksudnya, kalau misalkan muatannya positif dan dia bergerak ke kanan, maka ibu jarinya ikut ke kanan. Kalau misalkan muatannya negatif, baru dia bergerak ke kanan, berarti ibu jarinya kebalikan dari kanan, berarti ke kiri. Begitu. Nah, kita belajar contohnya dulu supaya lebih jelas ya. Jadi misalkan, ini ada Q positif ya, berarti muatannya positif. Dan bergeraknya ke atas dengan kecepatan V. Berada dalam medan magnet B yang arahnya masuk bidang. Maka, kemana arah gaya Lorentz-nya? Jadi karena dia Q-nya positif dan bergerak ke atas, maka ibu jarinya juga ke atas. Karena ibu jari mengikuti arah gerak muatan. Ibu jari ke atas, baru B-nya masuk bidang, berarti begini ya. Jadi ibu jarinya ke atas, jari telunjuknya masuk bidang, berarti begini. Berarti kemana F-nya? Berarti F-nya ke sana, ke kiri. Ya, seperti itu ya, jadi ini F-nya kiri. Sekali lagi, ibu jarinya ke atas karena muatannya positif bergerak ke atas, B-nya masuk bidang, maka F-nya ke kiri. Nah sekarang bagaimana kalau Q-nya negatif? Nah kalau Q-nya negatif seperti ini ya. Jadi ini Q-nya negatif, muatannya negatif bergerak ke atas, berada dalam medan magnet B. Nah kalau muatannya negatif, maka ibu jarinya mengikuti kebalikan dari arah gerak muatan. Jadi kalau dia negatif bergerak ke atas, ibu jarinya bukan ke atas, tapi kebalikan dari atas, berarti ke bawah. Begitu ya, jadi ibu jarinya ke bawah. Nah, telunjuknya ikut medan magnetnya karena dia masuk berarti begini. Jadi ibu jarinya ke bawah, telunjuknya masuk bidang, maka F-nya kemana? F-nya ke kanan. Gitu ya. Begini cara menentukan arah gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak. Semoga kalian semua bisa mengerti. Sekarang kita akan belajar lintasan partikel yang bergerak pada medan magnet. Ya, jadi kalau misalkan partikelnya bergerak dengan arah V itu sejajar dengan medan magnetnya, maka gaya Lorentz-nya sama dengan 0. Sekali lagi, jika V sejajar B, maka gaya Lorentz-nya sama dengan 0, maka partikelnya itu bergerak lurus. Jadi kalau V sejajar B, partikelnya bergerak lurus. Nah, jika partikel bermuatannya bergerak dengan arah V tegak lurus B, maka gaya Lorentz-nya ditulis dengan Q kali V kali B. Kan kalau tegak lurus, alfanya 90 derajat, sin 90 kan 1 ya. Maka gaya Lorentz-nya ditulis dengan Q F sama dengan Q kali V kali B.
Dan kalau tegak lurus, V dengan B-nya partikelnya bergerak melingkar. Ya, sekali lagi kalau V sejajar B, partikel bergerak lurus. Kalau V tegak lurus B, partikel bergerak melingkar. Nah, pada case atau pada kasus ini, gaya Lorentz-nya itu berfungsi sebagai gaya sentripetal. Sekali lagi, gaya Lorentz berfungsi sebagai gaya sentripetal. Maka, kita bisa rumuskan dengan gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal, gaya Lorentz itu Q kali V kali B, gaya sentripetal itu rumusnya M kali V kuadrat per R. Maka, ini V-nya habis dibagi ya, ini V. Maka Q kali B sama dengan MV per R, maka R-nya sama dengan M kali V per Q kali B. Ini rumus jari-jari lintasan ya. Jadi kalau ada soal partikel bermuatan yang bergerak pada lintasan melingkar yang ditanya jari-jarinya, kita bisa gunakan rumus ini ya yang sudah mem turunkan. Maka R sama dengan M kali V per Q kali B. Nah, V itu ya, ingat rumus gerak melingkar ya, hubungan V dengan omega. V sama dengan omega kali R. Omega ini adalah kecepatan sudut. Ya, jadi R sama dengan, kalau V-nya diganti jadi M kali omega kali R per Q kali B, maka ini R-nya habis dibagi. Q kali B sama dengan M kali omega, maka omeganya jadi Q kali B per M. Jadi ini rumus untuk menentukan kecepatan sudutnya. Omega sama dengan Q kali B per M. Dengan R itu jari-jari lintasan, satuannya meter, M massa partikel, satuannya kilogram, omega kecepatan sudut, satuannya radian per second. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah muatan 0,25 mikrokolom bergerak dalam medan magnet 0,01 Tesla dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per second. Tentukan besar gaya Lorentz yang dialami muatan jika arah gerak muatan A, sejajar medan magnet, B, tegak lurus medan magnet, C, membentuk sudut 45 derajat terhadap medan magnet. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Ini ada Q-nya 0,25 mikrokolom, convert dulu ke kolom jadi 0,25 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, sama juga dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 kolom. Medan magnetnya 0,01 Tesla ya, atau sama juga dengan 10 pangkat negatif 2 Tesla. V-nya 2 kali 10 pangkat 4 meter per second. Sekarang ya A, tentukan F-nya jika sejajar medan magnet, berarti tetanya sama dengan 0 derajat. Kan rumusnya A sama dengan Q kali V kali B kali sin theta ya. Nah, kalau tetanya 0 berarti sin 0 derajat. Sin 0 berapa? Sin 0 itu 0 ya, maka F-nya sama dengan 0. Ya, karena sin 0 derajat sama dengan 0. Sekarang yang B, kalau tegak lurus berarti tetanya 90 derajat. Maka F sama dengan Q kali V kali B kali sin 90 derajat. Nah, ini F sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 kali 2 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat negatif 2 kali sin 9 sin 90 derajat itu 1 ya. 2,5 kali 2 itu 5. 5 kali 1 5 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 7 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat negatif 2. Ini negatif 7 tambah 4 negatif 3 tambah negatif 2 jadi negatif 5. Sudah ya, kita dapat F-nya sama dengan, tadi F-nya 0, ini F-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Sekarang yang C, kalau tetanya 45 derajat, maka F sama dengan QVB sin 45 derajat. Maka F sama dengan Q-nya 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 kali 2 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat negatif 2. Sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 ya. Jadi 1/2 akar 2. Maka F-nya jadi berapa? 2,5 kali 2, 5 kali 1/2 akar 2 adalah 2,5 akar 2 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Jadi hasilnya 2,5 akar 2 kali 10 pangkat negatif 5 Newton.